Guys, kalian punya budget 100 jutaan, pengen punya mobil mewah, tapi enak dikendarai? Ini dia, di depan kita ada BMW E39 530i. Seperti apa mobilnya? Enak nggak mobilnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. And everything be such a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Nah teman-teman, di depan kita sudah ada sebuah mobil sedan buatan Jerman yang mukanya cukup garang ya. Ini timeless banget modelnya. Pasti teman-teman udah pada tahu mobil apa ini. Ini adalah BMW seri 5 E39. Nah, E39 ini adalah seri 5 generasi keempat yang diproduksi dari tahun 96 sampai 2003 teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri dia mulai beredar itu mulai banyak dari tahun 97. Walaupun 96 udah ada ya, tapi 97 yang mulai banyak sampai 2004. Nah, di tahun 2004 mobil ini berhenti dijual oleh PT Astra BMW Indonesia dan dia digantikan oleh E60. Nah, mobil ini dijual untuk menggantikan predecessornya atau pendahulunya itu yaitu BMW E34 seri 5 atau yang biasa dikenal sama orang Indo tuh BMW Bulldog ya gitu. Nah, mobil ini adalah rival langsung dari Mercedes E320 atau E230 seri W210 ya teman-teman. Nah, kalau pengen tahu review tentang Mercy W210 udah pernah saya review, nanti linknya saya simpan di atas. Nah, ini adalah mid sedan dari BMW yang modelnya so far paling saya suka. Nih, kalau teman-teman lihat ya, dari depan sampai belakang itu hampir kita tidak bisa mencari celahnya ya. Mobil ini kekurangannya apa tuh, dari desainnya tuh susah banget. Karena ini mobil desainnya well built banget, keren ya. Jadi apa ya, simple tapi menyiratkan kemewahan dan kesan sporty yang sangat terasa gitu kan di mobil ini. Nah, mobil ini sendiri ada beberapa tipe mesin ya. Jadi mobil ini juga dibagi dalam dua fase ya. Jadi fase pre-facelift itu dari tahun 96 sampai tahun 99. Dan yang facelift, ini yang facelift ya, modelnya ini yang facelift ini dari tahun 2000 sampai akhir masa produksinya tahun 2004. Nah, yang non facelift sendiri itu ada 3 pilihan mesin yang dijual di Indonesia, itu 520, 523, dan 528. Nah, mobil itu semuanya mesinnya basicnya sama, mesinnya M52, hanya berbeda kode belakangnya aja, sesuai dengan cc-nya. Kalau yang 520 itu kode mesinnya M52B20, yang 523 M52B25, dan 528 itu M52B28. Nah, yang facelift sendiri itu cuma ada 2 pilihan mesin, 520 2200 cc 6 silinder, dan yang ini yang kalian lihat ini adalah tipe tertingginya 530 3000 cc 6 silinder inline. Kode mesinnya yang ini M54B30, dan yang 520-nya itu M54B22 gitu. Jadi mobil ini sudah mengalami perbaikan di sektor mesin ya. Jadi tenaganya lebih besar, lebih halus. Dia udah bifanos juga, dual fanos. Jadi tenaganya pasti lebih mantap ya gitu. Nah, ini dia, lihat. Kalau teman-teman lihat ya, waduh, desainnya emang nggak salah ya. Mobil ini walaupun udah berumur, tapi lihat tampilannya, desainnya masih keren banget. Nah, buat teman-teman yang berminat memiliki mobil seperti ini, range harganya ya, ini mulai dari 60 jutaan, itu yang untuk yang pre-facelift, sampai sekitar 120 jutaan ya untuk yang
facelift, kondisi layak pakai, kondisi bagus ya. Harganya bisa di bawah 60 juta, bisa di atas 120 juta tergantung kondisi. Balik lagi ya, mobil seperti ini kondisi itu sangat menentukan harga gitu. Tapi mobil ini tuh range harganya masih ketakar ya. Beda dengan Mercy yang pada umumnya harganya kadang-kadang suka-suka yang jual. Tapi kalau BMW itu masih lebih ngotak lah bisa dibilang ya harganya tuh. Nah ini kalau yang udah facelift, dia lampu depannya juga udah Angel Eyes ya. Ini kalau nyala dia ada lingkarannya gitu. Nah, udah ada Angel Eyes namanya. Nah mobil BMW seingat saya yang pertama kali pakai Angel Eyes adalah mobil ini gitu. Nah lengkap dengan kidney grillnya yang khas banget ya, khas BMW. Kita coba lihat bagian interiornya. Ini juga salah satu yang menarik adalah interiornya ya. Nah, oke, kita masuk ke bagian interior. Nah, ini head unitnya sih udah diganti ya, udah pakai head unit aftermarket. Kalau yang asli dia nyatu sama ini ya. Terus AC-nya juga udah digital, automatic, steptronic kalau BMW nyebutnya ya, 5 speed. Nah yang unik dari BMW ini kalau plusnya itu ke bawah, jadi rasa sportinya, rasa dinamisnya tuh lebih kerasa banget gitu. Nah ini ya, interiornya juga mewah, leather, kulit, terus wood panel juga. Nah kita coba hidupin mesinnya. Nah, mobil ini kilometernya masih 120.000 ya. Kita coba nyalain. Oh, suaranya halus banget. Halus banget suaranya. Nih. Nah, mobil ini juga di speedometernya itu punya fitur MID ya. Nah, kita rubah MID-nya tuh dari tombol di sini. Nah, ada tulisannya BC. Nah, nanti kita bisa rubah ini nih, MID yang ada di sini. Dari range BBM yang tersisa untuk berapa kilometer lagi, terus speed limit di setting di berapa kilometer per jam, terus ada jarak yang sudah ditempuh berapa kilometer, waktu tempuh berapa berapa jam, terus ini ada kecepatan rata-rata, tanggal. Ada timer juga, ini cukup unik juga ya untuk sebuah eksekutif sedan. Stopwatch tuh, lihat, bayangkan ya, stopwatch nih, lap time buat ngitung lap time kali ya. Gitu. Nah konsumsi BBM 21,4 liter per 100 ya, kurang lebih sekitar 1,5an ya BBM-nya. Ya wajar lah mobil seperti ini konsumsi BBM-nya lumayan boros ya, karena performanya juga nggak bercanda ya mobil ini. Nanti kita cobain ya performanya kayak apa, kita test drive. Oke, sekilas ya ini dari kenyamanannya juga, dia sudah electric seat, si setirnya juga udah teleskopik ya, nih udah teleskopik otomatis. Nah elektrik naik turun. Nah, oke, setir udah teleskopik, kursi juga udah electric seat with memory ya. Tuh. Ada 3 memori. Terus kursi juga ini electric seat ya, depan belakang. Nah kalau yang 520 dia tidak electric seat teman-teman, dia masih manual gitu. Kita lihat bagian belakangnya ya. Nah, ini bagian belakangnya nggak lega-lega amat, masih lebih lega W210 ya. Tapi entah kenapa ya, duduk di BMW tuh rasanya lebih, joknya tuh lebih meluk gitu, lebih enak. Tapi ini sempit teman-teman. Nih, saya tingginya 180, hampir nggak ada ruang tersisa. Ini udah posisi nyetir saya di depan ya, posisi nyetir saya segini. Nah tapi sempit banget nih gitu. Oke, emang BMW tempatnya ada di depan, jadi kita langsung test drive aja mobil ini. Kayak apa sih rasanya? Ikutin terus videonya sampai habis.
Oke guys, sekarang kita udah ada di balik kemudinya mobil ini, BMW E39 ini. Nah, impresi pertama yang saya rasain mobil ini adalah mobil ini kerasa banget sportinya. Jadi mobil ini emang diciptakan untuk sebagai mobil yang asik dikendarai, the ultimate driving machine ya, seperti ini mobil ini. Setirnya berbobot, cukup berat ya kalau dibandingin sama W210. Oke, jadi kali ini saya akan compare dengan rivalnya ya, yang mana mobil itu juga saya miliki, versi W210. Saya akan compare langsung dengan mobil itu karena emang mobil ini adalah musuh bebuyutannya W210. Jadi kalau dibandingin sama W210, mobil ini lebih sporty, auranya kerasa lebih sporty. Terus bantingan suspensi sedikit lebih keras dan setirnya lebih berat gitu. Jadi emang dibikin untuk asik untuk dikendarai. Posisi mengemudi lebih ergonomis ya, betul. Serba driver oriented sih kalau mobil ini gitu. Terus tenaga mesin ya dibandingin sama E320 ya, mobil ini jauh lebih bertenaga gitu. Padahal cc-nya lebih kecil 200, tapi ya ini BMW kalau untuk urusan keasikan berkendara, walaupun mesinnya lebih kecil, dia karakter mesinnya itu ngisi teman-teman. Karakternya tuh dia dari RPM bawah sampai atas itu ngisi. Dia nggak pernah kehilangan power. Beda kayak Mercy yang karakternya itu cenderung di RPM atas. Kalau mobil ini dia karakternya cenderung di linear di semua RPM. Handling oke. Handlingnya enak banget. Mobil ini direct setirnya. Kalau kita belok-belokin juga dia nurut, mobilnya nurut banget. Tapi ya kalau buat saya kurang cocok dengan karakter mobil seperti ini. Walaupun harus diakui mobil ini jauh lebih menggugah, jauh lebih hidup dibandingin sama Mercy W210. Tapi ya setiap orang kan karakternya beda-beda. Kalau saya sendiri lebih senang mobil yang karakternya soft gitu, cenderung lebih cenderung agak santai mobilnya kayak W210. Kalau ini tuh dia ya, ini mobil diciptakan untuk orang yang lebih dinamis gitu. Nah, satu hal yang saya suka dari BMW itu adalah suara. Ini simple ya, tapi suara ratingnya, suara lampu setnya itu, kedipannya itu suaranya enak banget. Kalau kalian denger ya, kerasa premium gitu. Satu hal yang unik juga dari seri 5 ini adalah wipernya terbalik. Dia wipernya dari kanan ke kiri. Biasanya kan kalau mobil umumnya dari kiri ke kanan ya, ini dari kanan ke kiri. Tapi ya itu hal-hal unik yang ada di BMW ini. Tapi ya balik lagi, mobil ini saya sampai susah ngomongnya ya. Enak, mobil ini tuh enak banget gitu ya. Cuma ya kalau buat karakter saya nggak cocok, itu aja. Konsumsi BBM ya nggak bisa dibilang irit. Kalau kita lihat di sini 21,3 liter per 100 ya, mungkin sekitar 1,5 lah ya konsumsi BBM-nya. Ya wajar mengingat kapasitas mesinnya juga gede, tenaganya juga enak. Ini salah satu mesin 6 silinder yang paling responsif yang pernah saya coba gitu. Salah satu mesin 6 silinder yang paling responsif yang pernah saya cobain. Feel kokoh, feel solidnya kental banget di mobil ini. Nah, satu hal yang saya kagum dari BMW itu adalah mereka selalu bisa bikin mobil yang kokoh ya, baik dari mobil mereka yang tahun-tahun tua sampai yang sekarang-sekarang itu hampir gak ada kerasa penurunan kualitas. Beda dengan Mercedes ya, yang semakin lama perasaan saya semakin menurun kualitasnya, semakin kesan premiumnya tuh semakin hilang gitu. Kalau BMW dia selalu mempertahankan
tradisinya, ciri khasnya itu mereka selalu pertahanin itu dan berhasil gitu. Kalau Mercedes dia ya entahlah, saya juga nggak ngerti ya. Tapi kalau teman-teman bisa ngerasain Mercy dulu sama Mercy sekarang itu beda. Kalau BMW mirip rasanya, hampir ada kemiripan antar setiap generasi BMW gitu rasanya, feel-nya. Seri 5 dari E34 sampai sekarang G30 ya, itu mirip rasanya. Dan kita pasti familiar, oh ini seri 5, rasanya seperti ini. Tapi kalau Mercy beda, rasanya tiap generasi itu feels-nya tuh beda-beda gitu. W124 feels-nya ya mobil bapak-bapak. W210 udah agak mendingan. Sampai terakhir ke W213 itu karakternya udah murni sporty. Udah nggak ada lagi karakter yang fluffy gitu ya, mobilnya yang anteng gitu udah nggak ada gitu. Nah, kita coba nanti di depan ya tenaga mesin ya, kalau nemu jalan kosong. Ini mobil enak. Nah, kita coba sedikit tarikannya. Wah, shit. Mantep banget tenaganya, responsif banget. Begitu kita kick down, mobilnya langsung ngacir, nggak pakai delay, nggak pakai lama. Ini baru ultimate driving mesin yang bener tuh ya seperti ini. Gitu. Emang julukan itu nggak pernah salah disematkan di BMW ya teman-teman. Oke, segitu dulu sesi test drive ya. Kita balik lagi ke tempat semula. Nah guys, itu tadi kita udah ikutin bareng-bareng ya review tentang mobil ini seperti apa. Jadi kesimpulannya mobil ini adalah mobil yang sangat worth it kalian beli kalau kalian menginginkan sedan Eropa yang dinamis, yang enak buat dikendarai, yang sporty, dan modelnya nggak ketinggalan zaman. Mobil ini layak banget buat teman-teman pertimbangkan sebagai mobil harian kalian. Mobilnya nyaman, mobilnya enak, mobilnya sporty, solid, kenceng, handlingnya bagus, dan yang pasti modelnya abadi, timeless. BMW adalah jaminan mobil yang handlingnya enak, enak banget buat dipakai, sporty, ultimate driving mesin. Gak salah mobil ini dijulukin seperti itu. Ya paling konsekuensinya adalah BBM-nya aja ya, konsumsi BBM yang lumayan boros kehitungnya gitu. Tapi kalau kalian berani untuk bayar bensin lebih mahal untuk biayain mobil ini, untuk jalanin mobil ini mobil top. Oke, paling segitu dulu videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyain di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di like, di share ke teman-teman semua, dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.